Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Life of Your Life bersama saya, Carolina Chandra. I am a Western Astrology and Human Design Counselor, Tarot Reader, and Energy Healer. Di kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan dan sekaligus mengajak Anda semua untuk mengenali tipe-tipe kepribadian melalui astrologi. Presentasi ini didukung secara eksklusif oleh Academy of Astrology and Human Definition Matrix dari Sage Divine dan didukung juga oleh hdtix.com. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan astrologi atau yang sering disebut juga ramalan bintang atau zodiak. Kebanyakan dari kita pasti juga sudah hafal zodiak masing-masing berdasarkan tanggal lahir kita. Contoh, orang yang lahir pada tanggal 1 Januari berzodiak Capricorn. Lalu setelah kita membaca artikel-artikel yang memuat tentang zodiak Capricorn, loh kok ternyata banyak yang nggak pas? Oh ya, jangan heran, sebab zodiak Capricorn dari tanggal lahir 1 Januari itu adalah baru sun sign kita. Sun sign maksudnya zodiak yang kita dapatkan dari posisi matahari ketika kita lahir, ada di zodiak apa. Sementara masih ada planet-planet lain dan benda-benda langit lain yang sebetulnya juga sangat mempengaruhi kita. Dan setiap benda langit tersebut bisa saja memiliki zodiak yang berbeda. Bukan cuma Capricorn, mungkin ada yang Leo, ada yang Cancer, ada yang Pisces, ada yang Taurus, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, mari kita simak perkenalan mengenai astrologi yang lebih mendalam di dalam video ini. Astrologi adalah pseudoscience yang mendefinisikan tentang karakter manusia dan interaksinya dengan mempelajari pergerakan dan posisi benda langit. Ilmu perbintangan ini ditemukan dan terus dimanfaatkan sejak zaman sebelum Masehi di berbagai belahan dunia. Berikut adalah contoh instrumen yang digunakan untuk mengobservasi benda langit yang dibangun sekitar abad 17 di Jaipur, India. Sudah banyak buku yang bertema astrologi di berbagai aspek kehidupan seperti tentang relationship, bisnis, kesehatan, dan masih banyak lagi. Di era modern ini, bahkan ada yang memanfaatkan astrologi untuk memprediksi pergerakan indeks saham. Sebelum saya melanjutkan, saya mengundang teman-teman semua untuk membuka chart astrologi di hdtix.com supaya teman-teman nanti bisa menyimak sambil mencocokkan dengan chart masing-masing. Pasti lebih seru. Caranya mudah, buka di browser, handphone ataupun laptop www.hdtix.com atau bisa juga download di Play Store atau iStore. Setelah www.hdtix.com ini dibuka halamannya, nanti akan muncul halaman login sebagai berikut. Silakan login atau sign up for free, gratis. Tinggal login. Nanti kalau sudah login akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah yang terbuka pertama kali adalah bagian human design. Yang kita mau bahas adalah astrologi. Jadi nanti klik tulisan astro yang ada di atas ini yang sudah saya lingkari untuk menampilkan halaman astrologi. Bila sudah berhasil mengklik tab astro di sebelumnya, maka akan tampil halaman seperti berikut ini. Ada gambar lingkaran dengan warna-warni berikut. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya supaya nanti teman-teman bisa ikut mencocokkan. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah yang warna abu-abu. Di sini ada lingkaran dua warna ya, abu-abu dan warna pink atau merah. Yang warna abu-abu ini adalah natal chart atau chart conscious kita, alam sadar kita. Dan yang warna merah adalah chart dari design chart atau unconscious kita. Unconscious ini bisa saja sudah kita sadari sebetulnya, sudah naik ke permukaan atau bisa saja belum. Mengenai ini akan saya jelaskan mungkin di kesempatan lain. Lalu yang berikutnya adalah zodiak atau sign. Di sini kita bisa lihat ada warna-warni, warna biru atau ungu ya. Lalu warna toska,
warna abu-abu, dan warna merah. Lingkaran yang berwarna-warni 4 warna ini adalah lingkaran zodiak. Ada dua lingkaran zodiak. Di sini kita bisa lihat satu miliknya natal chart, yang satu miliknya design chart. House ini digambarkan dengan angka alfabet, angka alfanumerik 1 hingga 12. Di sini juga sama, di natal chart ada angkanya, lalu di design chart ada angkanya. Walaupun agak bergeser sedikit ya, tidak sama persis antara natal dan design. Planet ini lambangnya dituliskan di dalam bagian yang abu-abu dan merah muda tadi. Ya. Nanti notasi planetnya akan kita bahas kemudian. Yang berikutnya adalah aspek, yang gambar segitiga di bawah itu. Aspek adalah hubungan antar planet. Mari kita mulai dengan membahas bagian-bagian dalam astrologi. Dalam slide ini, kita lihat ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi 12 bagian, seperti satu loyang pizza yang dibagi menjadi 12 slice. Kedua-belas slice ini disebut house, yang menggambarkan area kehidupan manusia, seperti area personal, harta, keluarga, pasangan, karir, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas satu persatu dari masing-masing house ini. House dilambangkan dengan angka. Namun, karena house dipetakan berdasarkan jam lahir seseorang, house hanya dapat kita gunakan dalam reading bila kita mengetahui jam lahir orang tersebut. Saya pribadi menghindari membaca house bila klien saya tidak tahu jam lahirnya. Saya akan membaca berdasarkan planet dan zodiak saja. Selanjutnya, di dalam setiap house kita bisa lihat ada simbol. Ini adalah simbol benda langit. Di dalam introduction ini kita akan membahas 10 benda langit utama, terdiri dari 8 planet dalam tata surya seperti Merkuri, Mars, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Pluto, ditambah matahari dan bulan. 10 benda langit ini dalam astrologi disebut planet, yang menggambarkan pengalaman dan tindakan seseorang. Masih banyak lagi benda langit seperti asteroid, dan bahkan benda langit imajiner yang digunakan dalam pembacaan astrologi. Misalnya, Vesta yang menggambarkan pasangan hidup yang paling dibutuhkan seseorang. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas 10 planet itu saja ya, yang saya sebutkan di atas. Benda langit lainnya akan kita bahas di lain waktu. Kembali lagi kepada gambar di slide. Di luar lingkaran juga ada simbol. Ini adalah simbol dari 12 zodiak atau sign atau bintang. Zodiak ini adalah yang paling dikenal secara umum dari astrologi. Kalau kita dengar kata astrologi, kita langsung ingat zodiak. Atau kita ingat ramalan bintang yang biasa ada di majalah-majalah dan media elektronik lainnya. Zodiak dalam astrologi menggambarkan sifat, nuansa, dan karakter. Bagian selanjutnya adalah aksis. Aksis adalah 4 sumbu utama yang membagi lingkaran peta langit menjadi 4 bagian. Dalam slide ini digambarkan dengan garis berwarna cyan, merah, biru, dan hijau. Masing-masing garis ini ada artinya, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Aksis 4 sektor utama dalam kehidupan manusia, dihitung berdasarkan pergerakan matahari. Pada gambar di slide ini, kita bisa lihat bahwa lingkaran peta langit terbagi menjadi 4 bagian oleh garis yang berwarna cyan atau biru muda, merah, biru, dan hijau. Garis yang berwarna cyan atau biru muda adalah ascendant. Ascendant adalah waktu matahari terbit. Kalau buat kita yang tinggal di Indonesia, kurang lebih jamnya jam 6 pagi. Tetapi jam ini jangan dipakai patokan ya, sebab mungkin di negara lain mataharinya terbit tidak di jam 6 pagi, terutama bagi negara 4 musim. Matahari terbit jamnya akan bergeser-geser. Garis ini mengawali house 1. Dalam pembacaan astrologi, zodiak dari garis ini menggambarkan persona seseorang, yaitu image yang ingin ditampilkan kepada publik atau orang yang baru saja dikenal. Sementara garis yang berwarna biru tua
Di seberangnya adalah descendant, yaitu waktu matahari terbenam. Garis ini mengawali house 7, House of Partnership. Zodiak garis ini menggambarkan sifat seseorang terhadap pasangannya, baik pasangan dalam pernikahan maupun pasangan bisnis. Garis berwarna merah adalah midheaven atau tengah siang, saat matahari bersinar tepat di atas kepala kita. Garis ini mengawali house 10, House of Achievement. Zodiak di garis ini menggambarkan sifat kita dalam meraih pencapaian termasuk karir dan usaha milik sendiri. Garis hijau adalah Imum Coeli atau tengah malam. Mengawali house 4 zodiak ini menggambarkan sifat seseorang terhadap orang tua dan keluarga terdekatnya. Selain 4 sektor utama dalam kehidupan manusia, aksis juga dapat digunakan untuk membaca personality seseorang secara garis besar. Pembagian berdasarkan siang dan malam. Pada gambar di slide ini, lingkaran house terbagi menjadi dua bagian oleh garis AC and DZ, ascendant dan descendant, yang berwarna ungu. Bagian atas garis ascendant adalah siang hari. Saya tandai dengan warna kuning, mencakup house 7 hingga 12. Di bawah garis ascendant adalah malam. Saya tandai dengan warna abu-abu, mencakup house 1 sampai 6. Day people atau orang siang bersifat ekstrovert. Mereka cepat bertindak, lebih objektif, ambisius, dan punya determinasi kuat dan ekspresif. Sementara makhluk malam bersifat introvert. Mereka lebih subjektif, kurang ambisius, lebih suka bekerja di belakang layar, dan punya intuisi yang kuat. Saya yakin teman-teman dengan mudah mengenali apakah teman-teman termasuk orang yang ekstrovert ataupun introvert. Namun, mari kita cek apakah cocok dengan astrologi. Caranya mudah. Perhatikan 10 simbol benda langit yang ada di kolom ungu pada tengah layar. Lalu coba hitung berapa jumlah benda langit yang ada di area kuning atau siang dan berapa jumlah benda langitnya yang di area abu-abu atau malam. Atau bila Anda tidak terbiasa dengan simbol-simbol, silahkan scroll HDTix-nya lebih ke bawah untuk menampilkan daftar nama planet, house, dan zodiaknya dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini hitunglah ada berapa planet yang ada di house 1 sampai 6, yaitu orang malam, atau berapa planet yang ada di house 7 sampai 12, orang siang. Tapi jangan lupa ya, ketika menjumlahkan hitungan planet dari natal chart dan design chart ini hitunglah secara terpisah. Contoh, total dari natal chart sekian. Jangan dicampur atau jangan ditotalkan dengan design chart. Jadi kalau dari sini saya minta coba dihitung dari 10 planet saja. Berarti jumlah totalnya itu siang dan malam kalau ditotal jumlahnya harus 10 ya, atau kalau misalkan menggunakan tabel 12. Jangan ditotal menjadi satu antara planet-planet yang ada di natal chart dan design chart. Jumlah yang terbanyak menunjukkan sifat yang dominan. Contoh, saya punya 6 planet di siang dan 4 planet di malam. Jadi 60% sifat saya adalah ekstrovert. Bila jumlahnya sama atau hanya selisih sedikit, maka sifat ekstrovert dan introvert seseorang itu artinya seimbang. Orang itu bisa menjadi menjadi ekstrovert sekaligus menjadi introvert, harus dilihat lebih detail lagi faktor astrologi lainnya. Biasanya sih ya, ini berdasarkan situasi yang dihadapi orang tersebut saat itu. Pembagian berdasarkan rising dan setting. Pada gambar di slide ini, lingkaran house terbagi menjadi dua bagian oleh garis MC dan IC, atau midheaven dan Imum Coeli. Matahari bergerak naik atau terbit dari titik IC menuju MC di sisi sebelah kiri garis atau area yang diwarnai berwarna biru muda. Mencakup house 1 sampai 3, house 10 hingga 12. Peristiwa ini terjadi selepas tengah malam hingga tengah hari. Sedangkan matahari disebut terbenam atau setting adalah selepas tengah hari hingga tengah malam.
Dalam slide ini ditandai dengan area yang berwarna biru tua. Di sebelah kanan garis Midheaven dan Imum Coli, mencakup House 4 hingga 9. Rising people bersifat task-oriented. Mereka yang paling utama buat mereka adalah menyelesaikan misi atau tugas-tugasnya. Mereka cenderung berambisi dan langsung bertindak, bahkan mereka bisa bertindak tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Mereka juga punya potensi menjadi sombong dan ingin berkuasa. Setting people bersifat people-oriented. Yang paling utama bagi mereka adalah menjaga keharmonisan dengan orang lain. Mereka lebih fleksibel dan memikirkan dampak terhadap orang lain sebelum bertindak. Oleh sebab itu, mereka terkadang sulit mengambil keputusan. Mari kita cek bersama-sama tanggal lahir kita, chart lahir kita ya. Lalu kita cek dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hitung jumlah-jumlah benda langit yang 10 tadi, yang ada di kolom warna ungu di sini. Lalu hitung ada yang paling banyak jumlahnya di yang biru muda atau biru tua. Jumlah yang paling banyak menunjukkan sifat dominan atau sifat yang lebih sering muncul. Dengan menggabungkan tipe siang, malam, dan rising setting, kita mendapatkan 4 bidang yang mewakili klasik temperamen, yaitu kolerik, sanguin, pragmatik, dan melankoli. Kolerik adalah kombinasi dari task-oriented dan ekstrovert. Temperamen mereka dominan, memiliki dorongan dan bakat alami untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau mau lebih spesifik, kita bisa lihat lagi house mana yang planetnya paling banyak. Bila di house 10, dominasinya di dalam hal karir dan bisnis. Bila di dalam house 11, mendominasi di antara teman-teman dan komunitas. Bila di house 12, menjadi pemimpin grup dalam hal keagamaan dan spiritual. Sanguin adalah kombinasi dari people-oriented dan extrovert. Orang-orang sanguin pandai mempengaruhi orang di sekelilingnya dengan cara masing-masing. Lihat lebih detail house mana yang planetnya paling banyak. Bila di house 7, banyak berpengaruh kepada pasangan, baik pasangan pernikahan maupun bisnis. Bila di house 8, orang tersebut men-trigger peristiwa transformasi baik secara sadar maupun tanpa sadar. Bila di house 9, bisa mempengaruhi orang banyak lewat mengajar, menulis, ataupun menceritakan pengalamannya. Pragmatik adalah kombinasi dari people-oriented dan introvert. Mereka seorang yang paling tidak suka ribut dan ataupun mencampuri urusan orang lain. Mereka suka memberikan dukungan dan mengupayakan kestabilan di lingkungannya. Bila jumlah planet dominan di house 4, mereka menjadi penjaga kestabilan di lingkungan keluarga. Bila di house 5, mereka menjadi penengah atau mediator konflik, dan bila di house 6, mereka berusaha mencapai kestabilan bagi lingkungan hidupnya sehari-hari termasuk kepada rekan kerja. Melankolik adalah kombinasi dari task-oriented dan introvert. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri, menuntut dirinya untuk bisa menyelesaikan tugas atau mencapai hasil dengan sempurna. Dengan jumlah planet dominan di house 1, seorang melankolik memiliki tuntutan yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri. Bila di house 2, mengupayakan kecukupan material, dan bila di house 3, mengupayakan kesempurnaan pemikiran, analisis, dan komunikasi. Teman-teman mungkin banyak yang sudah pernah melakukan tes klasik temperamen ini ya. Bagaimana hasilnya? Apakah cocok dengan temperamen dominan yang didapatkan dari astrologi? Kalau saya sih iya, memang sih. Bila kita melakukan tes temperamen ini dengan menjawab serangkaian pertanyaan, hasil tes kita bisa saja berbeda dari waktu ke waktu. Hal ini terpengaruh oleh kondisi mental dan emosional kita saat tes, dan untuk kalau di astrologi, itu terpengaruh dari transit harian planet-planet. Tadi kita sudah membahas dan ikut mencocokkan sifat-sifat kita secara umum lewat membaca aksis pada peta langit. Sekarang mari kita simak mengenai house, planet, dan zodiak. Perhatikan gambar dalam slide ini. Dalam setiap house terdapat satu simbol planet dan zodiak. Planet dan zodiak yang ada di dalam house tersebut memiliki keselarasan sifat. Biasanya disebut natural house atau ruler planet. Ketika sebuah planet berada di natural house dan atau zodiaknya, maka sifatnya menjadi menguat. Contoh, seseorang dengan planet Mars di house 1 berzodiak Aries sangat aktif, menyukai kegiatan fisik seperti olahraga, bodybuilding, bela diri, dan lain sebagainya. Setelah itu,
kita akan membahas sifat dari setiap house bersama dengan ruler planet dan zodiaknya. Sebelum kita mulai, saya akan menerangkan lebih dahulu bagaimana saya akan menjelaskan. Perhatikan gambar pada slide ini. Saya memberikan warna pink pada house 1 dan house 7. Kedua house ini terletak berseberangan atau opposite. Dua house yang berseberangan ini juga memiliki sifat yang berlawanan. Jadi, saya membawakan mengenai kedua house ini sekaligus supaya lebih mudah dipahami. Oke, mari kita mulai. House 1 dan house 7 disebut axis of boundaries atau self versus others. Ruler planet dari house 1 adalah Mars dan zodiak naturalnya adalah Aries. House 1 tentang diri sendiri, awareness of self. Kata kuncinya I am, tentang aku, diriku, penampilanku, personalitiku, kepercayaan diri, semangat, motivasi untuk melakukan sesuatu. Sementara di house 7, ruler planetnya adalah Venus dan zodiaknya Libra. Kata kuncinya adalah I partner, awareness of others. House 7 adalah tentang aku dan pasanganku. Dengan siapa kita berbagi kepercayaan atau trust, hak dan kewajiban memiliki hubungan yang diperkuat ikatan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang dimaksud pasangan atau partner bisnis di sini bisa saja pasangan dalam pernikahan maupun partner bisnis. Jadi house 7 ini adalah tentang keharmonisan dua orang. Tidak lagi sendiri, tidak lagi hanya self, tetapi juga memberikan perhatian kepada others atau orang lain. Yang berikutnya adalah axis of resource atau mine versus yours. Di sini kita akan membahas mengenai house 2 dan house 8. House 2, planet yang naturalnya adalah Venus dengan zodiak Taurus. Kata kuncinya adalah I have atau personal resources. Mungkin kita tadi ingat ya bahwa Venus itu sebetulnya sudah muncul menjadi natural planet di house 7. Ya, untuk Venus dan Merkuri memang dia muncul di dua house sekaligus. Tetapi tentu saja dengan vibrasi yang berbeda. Kalau di house 7 tadi Venus ini mencurahkan kasih sayangnya untuk pasangan, kalau di house 2 Venus ini mencurahkan kasih sayangnya kepada diri sendiri, yaitu dengan kepemilikan pribadi, harta benda, properti, koleksi benda-benda seni, koleksi pribadi benda-benda seni, keterampilan, daya tarik. Jadi kita mencurahkan perhatian kita, merawat apa yang kita miliki, cinta kita kepada apa yang kita miliki, termasuk keterampilan dan daya tarik kita. Di house 8 sebagai lawannya, planet rulernya adalah Pluto dan zodiaknya adalah Scorpio. Di sini kata kuncinya adalah I circulate atau sharing resources, milik bersama, termasuk warisan. Di sini berkaitan dengan melepaskan atau merelakan. Pluto sendiri adalah disebut juga dengan Hades, atau the god of underworld yang berkaitan dengan kematian. Tetapi tidak selalu literally mengenai tentang kematian, ya orang mati berhenti bernapas, death, lalu dikubur gitu, enggak ya. Jadi yang dimaksud dengan kematian di sini adalah akhir dari suatu siklus atau melepas atau merelakan, lalu kemudian memulai suatu awal yang baru, transformasi, yaitu sex, death, and relationship, and rebirth, mengungkapkan rahasia. Karena termasuk Hades itu kan adalah the gods of underworld. Jadi dia tuh kayak bisa mengungkapkan, masuk sampai ke dalam dan mengungkapkan apa saja yang tersembunyi. Next, axis of knowledge, learning versus teaching. Di sini kita membahas house 3 versus house 9. House 3 natural planetnya adalah Merkuri dengan zodiak Gemini. Kata kuncinya adalah I think atau immediate environment. Ini mengenai pendidikan dasar, bagaimana cara kita berpikir, semangat belajar kita, komunikasi, dan bagaimana kita menyampaikan pikiran. Lebih tepatnya tentang mengenai bagaimana kita berpikir dan belajar. Di house 9 di seberangnya, ruler planetnya adalah Jupiter dengan zodiak Sagittarius. Di sini kata kuncinya adalah I explore atau expanding horizon. Di sini di house 9 ini kita menginginkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
Pikiran kita tidak terkungkung pada apa yang kita pikirkan semata, tetapi kita juga membuka pikiran kita lebih open-minded untuk mengenal sesuatu di luar kita. Kita juga mulai ingin untuk mengajar, ingin untuk menyebarkan sesuatu, mengeksplorasi sesuatu dengan pendidikan yang lebih tinggi, filosofi, agama, ilmu hukum, lalu dengan publishing dan teaching, traveling. Melalui traveling atau jalan-jalan kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang baru. Jadi intinya di learning versus teaching ini adalah mengenai apakah kita belajar untuk diri sendiri, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu untuk lingkungan yang sempit, hanya berputar di dalam diri kita, atau bila kita sudah mencari pengetahuan yang lebih luas lagi, pengalaman yang lebih luas lagi, dan mengajar kepada orang yang lebih banyak lagi. Tidak hanya sekedar menyampaikan pikiran, tetapi lebih ke arah untuk menyampaikan hal-hal kepada masyarakat yang lebih luas. Axis of Stability, Home versus Career. Di house 4 dengan ruler planet Moon dan zodiak Cancer, ada kata kunci I nurture atau inner world. Jadi di sini kita mendapatkan stability dengan feeling security atau rasa aman di lingkungan terdekat kita. Lingkungan terdekat kita yaitu keluarga, orang tua, tempat di mana kita berasal atau nenek moyang, kakek nenek. Di sini kita mengandalkan intuisi dan emosional kita. Kita punya dorongan untuk menjaga dan merawat. Sementara di seberangnya adalah house 10 dengan planet Saturn dan zodiak Capricorn. Kita mendapatkan sense of stability melalui achievement kita. I achieve berasal dari outer world. Di sini kita mencapai dengan cara berkarir, mengejar status dan reputasi, jabatan, kekuasaan, keberhasilan, pencapaian. Bagaimana kita mendapatkan itu semua? Yaitu dengan sifat tekun, disiplin, kerja keras, dan dedikasi. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Saturn dan Capricorn. Jadi kita mencapai stability-nya, yang satu dengan rasa aman di lingkungan keluarga, yang satu lagi dengan rasa aman melalui pencapaian. Stability melalui pencapaian. Itu bedanya. Axis of Creativity, individual versus kolektif. Di house 5, ruler planetnya adalah Sun atau matahari dengan zodiak Leo. Di sini adalah kita sering sebut juga sebagai house of pleasure, di mana inner child kita bermain. Kita mencari kesenangan melalui permainan atau hiburan, rekreasi, hobi, film, jalan-jalan, apapun yang kita suka untuk mencari kesenangan. Termasuk juga memiliki kekasih atau pacaran, dan juga bermain dengan anak-anak atau memiliki anak. Lalu di house 11 di seberangnya itu dengan ruler planet Uranus, zodiak Aquarius. Ini berbicara tentang group contribution. Bagaimana kita mengaspirasi orang banyak. Kita berinteraksi dengan teman-teman, kelompok, komunitas. Kita having fun bersama dengan teman-teman. Kita tidak sendirian lagi di grup yang di planet house 11 ini, di house 11 ini. Axis of Helping, Work versus Self-Sacrifice. Di house 6 dengan ruler planet Mercury dengan zodiak Virgo memiliki kata kunci I serve atau daily life. Di sini kita berbicara tentang kegiatan sehari-hari, kegiatan rutin, tentang pelayanan, tentang kesehatan, dan self-improvement. Di sini si Mercury yang tadinya sudah menjadi ruler di house 3 kembali muncul menjadi ruler di house 6, tetapi dengan tingkat vibrasi yang berbeda. Di sini dengan zodiak Virgo, dia banyak melakukan kritikal terhadap diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Dia menyampaikan kasih sayangnya dan komunikasinya yaitu dengan mengkritik. Dia sangat berharap kepada orang-orang di sekitarnya untuk ikut berkembang bersama dia. Sementara di house 12 dengan planet Neptunus dan zodiak Pisces, kata kuncinya adalah I dream atau spiritual life. Di sini berbicara mengenai impian-impian, harapan kita, perkembangan spiritual kita, faith, idealisme,
welas asih, pengorbanan, dan juga ilusi dan self-sabotage. Zodiac Elements. Western astrologi atau astrologi barat mengenal 4 elemen, yaitu fire atau api, earth atau tanah, air atau udara, dan water atau air. Setiap zodiak memiliki karakter yang cocok dengan salah satu elemen tersebut. Pada gambar di slide, saya sudah mengelompokkan zodiak berdasarkan elemennya yang diberikan kode warna yang sama dengan peta langit di Hadetix. Merah untuk api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Abu-abu untuk tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Hijau untuk udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Biru untuk air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Lalu misalkan kita lahir tanggal 1 April dan berzodiak Aries, apakah elemen dominan kita adalah api? Kalau di dalam astrologi belum tentu. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian awal dari presentasi ini, kata zodiak yang biasa umumnya kita kenal di majalah atau artikel elektronik diambil hanya dari sign atau zodiak mataharinya saja. Benda-benda langit yang lain itu belum dihitung. Jadi sekarang mari kita cek kadar elemen kita masing-masing berdasarkan 10 planet yang ada di lambang-lambangnya ada di sebelah kanan layar ini yang di blok berwarna ungu. Coba hitung dari ke-10 simbol ini jumlahnya di masing-masing warna itu ada berapa? Di masing-masing elemen ada berapa? Sebagai contoh, saya punya 5 planet yang berelemen udara. Lalu saya punya 2 yang di api, 2 di air, dan 1 yang di tanah. Berarti dominan saya elemen dominannya adalah udara karena ada 5 planet. Setelah ini mari kita simak sifat dari elemen masing-masing. Elemen api melambangkan spirit dan desire atau semangat dan keinginan. Orang-orang dengan elemen api yang dominan bersifat penuh gairah, bersemangat, dan penuh dengan inspirasi, antusias, berkeinginan kuat, aktif bergerak, dan dominan. Mereka berpotensi menjadi pemimpin yang hebat. Namun api yang terlalu besar akan menghanguskan. Orang tersebut bisa cenderung memaksakan kehendak, bertemperamen, mudah marah, kemarahan yang meledak-ledak, tergesa-gesa dalam bertindak, bergerak tanpa pikir panjang. Sudah banyak buku yang bertema astrologi di berbagai aspek kehidupan seperti tentang relationship, bisnis, kesehatan, dan masih banyak lagi. Di era modern ini, bahkan ada yang memanfaatkan astrologi untuk memprediksi pergerakan indeks saham. Elemen udara melambangkan kekuatan pikiran dan kecerdasan. Orang-orang dengan elemen udara yang dominan adalah seorang pemikir. Mereka dengan mudah dapat menganalisis, membuat kesimpulan dan gambaran besar, maupun mengingat setiap detail. Mereka biasanya cerdas dan penuh ide. Mereka juga pandai bicara dan meyakinkan lawan bicaranya dengan serangkaian alasan yang logis. Selain itu, orang-orang dengan elemen udara yang dominan bersifat fleksibel, mudah beradaptasi dan bergaul. Namun, seperti udara yang tidak padat dan sangat mudah bergerak, orang-orang berelemen udara juga sangat mudah berubah pikiran, dan keputusan mereka pun bisa berubah tiba-tiba sehingga sulit diandalkan. Atau bisa saja mereka terlalu banyak berpikir sehingga sulit mengambil keputusan. Dan dengan kecerdasannya mereka dapat bersifat manipulatif. Orang-orang ini cocok untuk menjadi peneliti, pengajar, penyidik, penegak hukum, politician, dan segala jenis pekerjaan yang menggunakan daya pikir, termasuk con artis. Elemen air melambangkan emosi dan intuisi. Orang-orang dengan elemen air yang dominan cenderung emosional dan mengandalkan intuisi. Perasaan mereka halus dan mendalam. Mereka empatik, perhatian, penyayang, mudah kasihan, perawat, penderma. Dalam vibrasi yang positif, mereka penuh cinta, damai, dan cenderung menghindari perselisihan.
Mereka orang-orang yang berimajinasi tinggi. Mereka bisa dengan mudah meyakini sesuatu yang tidak logis ataupun tidak berwujud. Tidak sedikit pula dari mereka yang memiliki bakat supernatural alami. Namun, sedalam mereka mencintai, sedalam itu pun mereka akan membenci ketika mereka sakit hati. Apalagi orang-orang berelemen air tidak ragu untuk memberikan segalanya kepada orang lain atau orang-orang yang mereka cintai. Bahkan mereka berani mengorbankan diri. Kita mungkin sudah familiar dengan sifat mereka yang bucin atau budak cinta, baper atau bawa perasaan, dan susah move on. Mereka tidak ingin lagi terluka, akhirnya mereka sulit percaya orang lain dan menutup diri. Atau lebih buruk lagi, mereka bisa dendam, dan beberapa psikopat terkenal di dunia memiliki zodiak dengan dominan elemennya air. Imajinasi berlebihan juga bisa menyebabkan mereka menjadi delusiones, hidup di dalam dunianya sendiri. Pelukis, musikus, dan seniman hebat banyak yang memiliki elemen air yang dominan. Berikut adalah pembagian sifat zodiak yang lain lagi. Dibagi menjadi 3, kardinal, fix, dan mutable. Kardinal seorang inisiator yang antusias, bergairah, ambisius, dan mandiri. Tapi negatifnya mereka bisa jadi tergesa-gesa saat bertindak dan kurang mempertimbangkan. Kalau orang fix, ini orangnya yang stabil. Mereka bergerak atas tujuan dan perencanaan yang jelas. Oleh karena itu, mereka bersifat fokus, tegas, bermartabat, dan pandai menabung. Negatifnya, mereka bisa keras kepala dan egois. Orang-orang mutable, orang yang serba bisa. Mereka mudah beradaptasi, intuitif, mudah berubah, bersimpati. Negatifnya, mereka bisa manipulatif, licik, dan bisa merubah sewaktu-waktu sehingga tidak bisa diandalkan. Cara ceknya sama, silakan hitung jumlah planet kita yang ada di dominannya ada di yang sebelah mana. Apakah kardinal, fix, atau mutable? Nah, demikian presentasi saya mengenai kepribadian yang biasa dicek melalui astrologi. Masih ada sih cara cek yang lain-lain, tapi ya kayaknya segini dulu cukup untuk kali ini. Bagaimana? Seru? Hal ini kita bisa manfaatkan untuk banyak hal loh, seperti penempatan posisi dan jabatan di dalam sebuah perusahaan, karir yang cocok, bisnis yang cocok, mediasi pernikahan, dan banyak lagi. Bila ingin mengetahui lebih lengkap mengenali analisis astrologi Anda bisa cek langsung di hdtix.com. Setelah membuka halaman astrologi, lalu Anda bisa memilih tab analisis seperti yang saya lingkari. Klik di sini di tab analisis untuk menampilkan analisis dari astrologi Anda. Setelah klik tab analisis tadi, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nanti kita bisa pilih apa tab analisis yang mana yang bisa kita tampilkan. Seperti apakah kita mau menampilkan prediksi dari matahari atau bulan. Bulan itu unconscious kita, atau intuisi kita, atau Merkuri mengenai cara berpikir ataupun communication skill kita. Tinggal dipilih aja kita mau yang mana. Lalu hasil analisisnya seperti ini. Ini saya pilih yang brief unconscious analysis. Kita bisa juga ekspor ini menjadi PDF di menu yang lain. Demikian presentasi dari saya di kesempatan ini. Terima kasih kepada Sites Divine dan hdtix atas dukungannya, dan kepada semua yang sudah menyimak presentasi ini. Jangan lupa like dan subscribe channel dan Facebook page Life of Your Life ya. Sampai jumpa lagi di dalam sesi video yang lain. Bye-bye.